Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada vlog saya Hobbies and Traveling. Sobat Hobbies, pada vlog saya kali ini saya akan sharing mengenai cana maru saya yang kecil ini. Ada dua. Bagaimana sih melatih mental cana maru dari kecil dengan cara tidak menggedor-gedor kaca ya, tetapi mental mereka juga berani. Tadi mereka firing dengan tangan dan firing dengan kaca. Terus ikuti vlog saya, jangan lupa kalian subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kalian dapat update terbaru dari vlog saya. Halo Sobat Hobbies, hari ini saya sharing mengenai ikan cana maru saya. Yang ini ukurannya kecil, kurang lebih 15 sentian ya. Nah, hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana treatment melatih ikan dari usia kecil supaya menjadi mental yang galak tanpa harus gedor-gedor kaca. Nah, ini saya punya dua dalam tank soliter ya. Jadi saya pisahkan dengan sekat kaca yang saya warnai, jadi mereka nggak saling lihat. Nah, cana maru saya ini saya beli itu ukurannya dulu kecil, kurang lebih 10-12 cm ya. Sekarang kurang lebih ukurannya itu 15 cm up. Nah, bagaimana supaya mental mereka bagus? Sebelum kita bahas, nah saya jelaskan dulu ciri ikan yang kondisi sehat itu bagaimana sih. Nah, silakan sobat lihat. Jadi ciri ikan sehat itu tandanya mereka berenang di tengah atau di atas seperti itu ya. Jadi mereka tidak mager atau tidak berdiam diri di bagian bawah atau substrat. Jadi dia berenang, dorsal mereka pun mengembang dan dia respon. Itu ciri ikan yang bagus dan sehat ya tentunya. Nah, bisa sobat lihat, itu saya kasih kaca, itu dia merespon. Jadi dia sudah mulai mangap-mangap ya. Jadi dia tidak beralih, dia tetap melihat si kaca. Lama-kelamaan dia akan mangap-mangap. Jadi tidak perlu menggedor-gedor kaca. Itu saya yang kurang setuju kalau treatment galakin ikan dengan cara gedor-gedor kaca. Dikasihan ya. Memang kalau kita melatih ikan tidak dengan waktu singkat ya, tidak seminggu, sebulan, tapi harus dalam waktu lama. Jadi kita harus sering interaksi dengan ikan kita. Jadi kita beri pakan, itu enggak langsung kita beri makan, tapi kita mainkan pakan kita di depan mereka. Jadi mereka itu merespon perlahan sampai akhirnya mereka hafal kalau mau kita beri makan. Ini kan saya selalu berenang seperti itu ya, selalu di tengah, selalu aktif dia, hampir tidak pernah mager. Jadi setiap hari memang saya seperti ini, saya mainkan tangan saya di depan mereka, pokoknya saya interaksi. Jadi kalau saya misalkan lewat, itu saya berhenti sejenak, saya mainkan tangan di depan mereka. Jadi ada interaksi di setiap harinya. Jadi mereka aktif ya. Nah, ini saya coba sebelum saya beri makan, saya mainkan dulu. Nah, jadi mereka lebih aktif ya. Bisa sobat lihat itu. Mainkan sejenak supaya mereka mengikuti umpan pakan itu. Nah, kemudian kalau dirasa sudah aktif cukup, baru kita lemparkan ke mereka. Jadi itu sharing saya kalau ngekip cana saya seperti itu. Ini meskipun ukurannya masih kecil, itu saya puasakan ya, jadi untuk menjaga badan mereka. Nah, kalau kita terlalu over dalam memberi pakan sejak kecil, efeknya itu bisa bungkuk ikannya ya, seperti pada video saya sebelumnya yang pulkra itu saya eksperimen, saya beri makan banyak dan ternyata benar badannya menjadi bungkuk. Dan kalau maru itu bagusnya itu karena barnya ya. Kalau kita beri pakan over, itu barnya akan hilang atau pudar ya, karena perut mereka membesar. Itu salah satu efek kalau bar ikan itu memudar. Jadi kalau
kalian memelihara maru dari kecil, jaga pakan mereka, jangan terlalu over. Jangan pikiran gini, saya beri makan banyak supaya cepat besar. Memang cepat besar, tapi efeknya ke badan dan bar si ikan. Malah kadang bunganya itu nggak keluar, karena saya sudah punya pengalaman seperti itu. Jadi saya beli kecil, saya pengen saya treatment, pengen tahu saya bagaimana sih kalau melihara dari kecil itu sesuai dengan treatment kita itu seperti apa hasilnya. Nah, ini saya beri sharing videonya. Pada video saya sebelumnya juga saya pernah membahas ikan ini ya. Nah, jadi itu treatmentnya nggak perlu ke dokter kaca. Melatih ikan itu memang butuh proses yang panjang, nggak hanya sekejap ya. Kita mainkan, kita bertemu mereka setiap hari, paling nggak semenit 2 menit itu kita mainkan sebentar ya, pokoknya ada interaksi itu. Ini saya kasih pakan lagi. Nah, sama ya, setiap saya kasih pakan itu selalu saya mainkan seperti itu. Jadi mereka hafal kalau saya sudah pegang seperti itu, pasti memberi makan mereka. Ini saya kasih makan Senin Kamis pakai ulet Hongkong ya, terkadang pakai ulet Jerman. Nah, ini saya pakai ulet Hongkong. Jadi sekiranya perut mereka jangan sampai membesar ya. Jadi biar badan mereka ideal, bar mereka pun tumbuhnya pekat. Itu pengalaman saya. Nah, kemudian ini saya kasih airnya itu kasih ketapang sama daun secang ya. Jadi supaya mirip dengan habitat mereka aslinya, yaitu pada hutan gambut ya. Jadi sungai di Kalimantan sana itu airnya air gambut, warnanya merah kecoklatan, pH-nya sangat rendah. Makanya ini saya kasih ketapang dan secang supaya pH-nya pun turun, jadi mirip dengan habitat mereka. Kalau kita lihat ikan WC atau wild catch, tangkapan liar, itu mereka banyak tumbuh bunga ya. Kenapa ya? Karena mereka di habitatnya, jadi mereka tumbuh bagus sesuai di alamnya. Makanya saya kasih secang dan ketapang supaya airnya pun pekat dan pH-nya pun rendah, mereka pun merasa nyaman. Ya. Yang namanya ikan predator itu meskipun kita beri makan banyak, mereka pasti makan ya, nggak ada kenyangnya mereka. Jadi kita harus kalau ngasih makan itu harus sabar, jangan dikasih makan terus. Memang enaknya pelihara predator itu seperti itu, saat ngasih makan itu sangat dilihat itu menyenangkan ya, karena mereka galak. Nah, kita lihat dari dekat ini ya, saya kalau ngasih secang dan ketapang itu saya masukkan langsung. Ada beberapa kiper itu yang merebusnya dulu, tadi nggak masalah. Saya pengen praktis, saya langsung masukkan aja ya. Memang kalau dilihat memang kayak berserakan ya, saya maunya seperti itu, saya pengen praktis saja. Itu pun buat tempat sembunyi mereka ya, kalau mereka lagi mungkin istirahat, itu mereka sembunyi di balik rimbunan daun ketapang dan secang itu. Nah, itu dari dekat ya. Itu pakai substrat merah, backgroundnya putih itu. Filternya itu enggak saya nyalakan setiap hari. Kalau saya rasa mulai ada seperti apa itu kutu air ya, itu saya nyalakan. Jadi menyesuaikan aja. Jadi ikan saya ini hampir nggak pernah mager ya. Jadi itu salah satu tanda kalau ikan sehat. Tadi mereka terus berenang, dorsalnya pun mengembang. Kalau sobat semua ada pernah mengalami ikannya mager, nah itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Bisa ikannya lagi sakit,
atau kondisi airnya pH-nya yang tinggi. Jadi ada banyak faktor ya. Jadi kita harus tahu mana yang cocok untuk treatment kita. Kalau saya sendiri dalam treatment cana saya supaya mentalnya galak tanpa gedor-gedor kaca, yaitu interaksi dengan mereka setiap hari ya, dengan tangan kita, kemudian memberi makan itu kita pancing mereka dulu, kita mainkan umpan kita. Kalau sudah terbiasa mereka mengikuti tangan kita, baru kita tambahkan dengan kaca ya. Kacanya pun nggak usah digedor-gedor, kita tempelin aja, lama kelamaan mental mereka pun mengikuti. Jadi kalau kita ingin mental galak itu perlu proses, nggak seminggu 2 minggu, bahkan berbulan-bulan untuk menghasilkan mental ikan yang benar-benar galak ya, dan settle ya. Tadi meskipun kita airnya kita ganti, kita obak-obak airnya, kita ganti tank, mental mereka pun tetap galak ya. Jadi itu sharing saya bagaimana melatih cana supaya galak tanpa gedor-gedor kaca. Sekian vlog saya kali ini. Jadi itu sharing saya bagaimana cara melatih cana maru mulai usia kecil seperti bang saya ini, agar mereka berani flying dengan tangan dan kaca ya, tanpa harus menggedor-gedor kaca mereka. Saya kasihan kalau gedor-gedor gitu ya. Jadi tiap kiper beda treatmentnya. Kalau saya sendiri saya nggak gedor-gedor kaca, tapi saya rutin berinteraksi dengan mereka ya. Itu dulu vlog saya kali ini. Jangan lupa kalian subscribe agar saya lebih semangat dalam sharing tentang dunia hobi, terutama cana. Saya akhiri vlog saya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.